Gua punya cerita horor. Jadi, cerita horor gua kali ini itu adalah pengalaman pribadi gua dan temen gua. Kisah ini bermula di Lampung sekitar 5 tahun yang lalu. Gua sama temen gua rencananya mau main ke salah satu teman kita yang jaraknya itu cukup jauh, sekitar 1,5 kilometer lah, atau bisa dibilang gue dan teman gue dan teman kita satu lagi itu beda kampung. Pemisah antara kampung gue dan teman gue ini itu adalah kebun singkong yang nggak ada penerangan jalannya, yang nggak ada rumah warga, tapi itu jalan raya. Jadi kebayang dong gelapnya kalau malam kayak apa. Jalur itu kalau sudah malam emang jarang ada yang lewat situ. Kalau bukan warga sekitar, mereka lebih milih opsi untuk jalan memutar lebih jauh sih, tapi lewat perkotaan. Nah, berhubung gue adalah orang situ dan rumah teman gue akses terdekatnya adalah lewat jalur singkong-singkongan itu, ya mau gak mau gue harus lewat jalan itu. Gue berangkat bareng teman gue itu maghrib. Kalau maghrib tuh masih lumayan rame lah yang lewat. Nah, kejadiannya itu terjadi ketika pulang. Jujur, ini adalah pulang termalam gua main ke rumah dia. Coba lu bayangin aja. Gua biasa pulang jam 10 malam itu udah gak ada motor yang lewat. Malam ini gua pulang jam 12 malam. Tengah malam. Di kota aja itu tengah malam tuh gak ada yang lewat. Lu bayangin ini di kampung. Toh pun jika ada, itu sesekali lewatnya. Kendaraan yang bisa berani lewat situ. Nah, gue pulang bareng temen gue satu motor. Di perjalanan pulang, ngelewatin jalan singkong yang sama. Tapi pengalamannya beda. Jadi, ketika gue mau masuk ke area kebun singkongan itu, dari arah berlawanan itu ada cahaya mobil yang mau lewat tapi masih jauh. Nah, cahaya lampu mobil itu kan nyorot ke arah kita. Sekitar jarak antara 50 meteran lagi tuh, itu gue ngeliat sama temen gue ada sosok begal yang berdiri di ujung jalan sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu persis banget kayak siluet bayangan orang lagi megang parang dan golok. Mereka berdiri di seberang jalan seperti itu, berseberangan. Gue sama temenku sampai memperlambat laju motor. Gue bilang sama dia di belakang, cuy, itu begal bukan? Temen gue, waduh iya nih, gimana ya? Gimana kita lewat jalan itu? Akhirnya kita memperlambat laju motor kita sampai titik dimana kita pengen lewat di antara begal-begal itu bersamaan dengan mobil yang lewat. Cuman kalkulasi kita kurang tepat pada waktu itu. Ketika mobil itu melaju kencang dan lewat, otomatis cahayanya pun ikut melewati dua begal yang kita lihat itu. Nah, ketika mobil tersebut sudah melewati dua begal yang ada berseberangan ini, bayangan dua orang begal tersebut menghilang. Asumsi kita sementara mereka kabur ke semak-semak. Kok bisa sih tiba-tiba menghilang gitu? Oh, kayaknya mereka kabur ke semak-semak. Setelah kita melewatin titik di mana kita ngeliat ada dua orang begal itu, agak jauh dari situ, kita ngelihat balik lagi ke belakang. Kita nungguin. Ini dua orang begal datang lagi apa enggak? Setelah kita tungguin, kita perhatiin,
Gak ada. Bahkan ketika ada yang lewat lagi dari arah kita datang tadi, ada cahaya juga motor, gak ada sama sekali. Menghilang. Kejadian malam itu benar-benar ngebuat gua dan teman gua jadi bingung. Sebenarnya yang kita lihat kemarin itu siapa? Apa? Bayangan pohon? Nggak mungkin, karena emang nggak ada batang pohon yang tumbang di dua ruas jalan tersebut, nggak ada. Hanya full kebun singkong. Yang lebih parahnya lagi, ketika gua menceritakan hal tersebut ke teman-teman gua siangnya, gue cerita sama teman-teman yang ada di kampung gua. Gue ceritain kalau gue dan teman gue pada malam itu ngelihat kejadian yang cukup aneh, yaitu melihat 2 orang begal yang tiba-tiba menghilang. Terus teman gue menceritakan satu kejadian yang gue belum tahu. Jadi hampir sekitar 20 tahun yang lalu katanya ya, di daerah situ itu sempat terjadi pembegalan oleh 2 orang begal. Masalahnya, si calon korban itu berhasil melawan sampai akhirnya si pelaku begal itu dua-duanya terbunuh. Sebagai calon korban begal, dia melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Nah, di sini kejanggalannya. Ketika dia melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dia melaporkan bahwa dia hampir menjadi korban begal dan gak sengaja membunuh si pelaku begal tersebut. Akhirnya pihak kepolisian datanglah ke tempat kejadian. Masalahnya sampai di tempat kejadian gak ada sama sekali jasadnya. Hilang bersih, seperti gak terjadi apa-apa. Di situ pihak polisian menyangkal bahwa itu adalah cerita karangan fiktif, laporan fiktif dan lain sebagainya, sehingga laporan ditutup. Sampai sekarang masih belum ada yang tahu tuh kemana larinya 2 pelaku begal tersebut. Apa mungkin yang gua dan teman gua lihat pada malam itu adalah pelaku begal yang terbunuh 20 tahun yang lalu? Kalian punya cerita horor? Silahkan DM di Instagram gue @kangvaldo. Nanti gue bakal baca cerita kalian di sini.